Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama channel Pekalongan Selatan Kidulane Sapore. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan memperbincangkan tentang kampung keluarga berkualitas. Telah hadir di studio beliau Bapak Muhammad Fatoni, Lurah Kelurahan Jenggot. Selamat siang Bapak Lurah. Siang Pak. Bagaimana, sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Oh iya, Pak Lurah, saya tadi membaca berita tentang kampung keluarga berkualitas, dan yang membanggakan saya sebagai warga Pekalongan Selatan adalah bahwa Kelurahan Jenggot ini menjadi nominator dalam lomba kampung keluarga berkualitas. Apa sih Pak kampung keluarga berkualitas itu? Siap Pak. Jadi gini, kemarin kami alhamdulillah pada tanggal 7 Mei dinobatkan sebagai kampung KB, nominator kampung KB terbaik se-Kota Pekalongan. Oh, iya. Kampung KB itu yaitu kampung keluarga berkualitas, yang dulu kampung keluarga berencana, sekarang kampung keluarga berkualitas. Jadi bagaimana pemberdayaan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat LKK dan lain-lain itu bersinergi dalam rangka untuk pembangunan keluarga. Jadi nanti akhirnya muaranya ke situ, bagaimana kesejahteraan keluarga itu terwujud dengan adanya pemberdayaan kelurahan, yang insya Allah nanti dengan keluarga yang sejahtera otomatis nanti akan mendatangkan seluruh kampung itu insya Allah sejahtera. Oke, artinya targetnya berarti keluarga dan masyarakat yang sejahtera dimulai dari keluarga berkualitas, Pak. Iya. Selain Jenggot, di Kota Pekalongan adakah daerah-daerah lain yang termasuk juga mendapatkan verifikasi ini, Pak? Ada Pak. Jadi kita di antara kita itu yang ada juga yang mendapatkan verifikasi itu yang di Kota Pekalongan 27 kelurahan, ya. Itu yang alhamdulillah mendapatkan nominator itu. Di selatan ada juga malahan, Kuripanyo Sorjo sama Jenggot kemarin. Dan kita ditunjuk sebagai untuk yang mewakili provinsi, mewakili Kota Pekalongan maju ke tingkat provinsi dalam rangka lomba kampung keluarga berkualitas itu. Ada berapa Pak di tingkat Jawa Tengah? Ada 5 Pak. Ada 5 yang jadi nominator. Itu kalau nggak salah itu ada di Kebumen, ya. Ada di Sukoharjo, ya. Kemudian Salatiga, Jenggot, satunya mana ya? Saya lupa itu yang satunya itu. Wonosobo. Berarti artinya dari 35 kota kabupaten itu Kota Pekalongan dalam hal ini Jenggot termasuk 5 besar Pak ya? Iya, 5 besar. Harapannya moga-moga mendapatkan yang terbaik untuk tingkat kota, untuk tingkat Jawa Tengah. Amin. Persiapan apa saja dalam rangka lomba kampung keluarga berkualitas itu, Pak? Pak. Jadi kemarin saat lomba nominator menjadi lomba yang tingkat Kota Pekalongan, kami sendiri tidak banyak yang kami siapkan karena data yang sudah ada di masyarakat, yang sudah ada di LKK itu sudah ada dari dulu ya. Jadi kita itu tidak begitu harus menyiapkan ini dan sebagainya. Cuma kita tinggal mengumpulkan arsip-arsip yang sudah ada. Jadi kemarin dikumpulkan sama teman-teman Pokja Kampung KB untuk masuk ke tingkat kota, karena waktu itu tingkat kota itu kita memaparkan apa yang sudah kita lakukan. Yang sudah dilakukan, ya, tidak diadakan. Ya. Jadi yang sudah dilakukan kita semuanya kita kita kumpulkan, arsip-arsip yang ada kita kumpulkan. Nah itu nanti kita bawa ke kota, kita paparkan apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mendukung kampung keluarga berkualitas tersebut. Jadi indikator sudah terpenuhi dan kita dianggap layak untuk maju tingkat provinsi. Seperti itu, Pak. Sebutannya kampung, apa hanya kampung atau seluruh wilayah? Ya, jadi kampung keluarga berkualitas namanya kampung, tapi itu mencakup seluruh wilayah. Dulu pas kampung KB hanya satu kampung, satu RW. Oh gitu. Di tahun 2022. Kemudian di tahun 2022 juga ada impres dari presiden itu nomor 3 2022 kalau nggak salah. Itu kampung keluarga berencana yang dulu satu kampung, kemudian jadi kampung keluarga berkualitas yang lingkupnya seluruh kelurahan. Yang lebih besar ya. Iya, itu seperti itu. Alhamdulillahnya di
Jenggot sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi untuk royokan semua Pak. Iya. Semua bergerak ya. Kadernya luar biasa Iya, Bapak Ibu. betul. Dari warganya sendiri, guyupnya juga alhamdulillah luar biasa. Artinya terus yang menurut Pak Lurah Jenggot andalkan ya, dalam rangka untuk bukan masalah menang atau kalah sih Pak, Iya, tetapi situasi, tradisi, pembiasaan, artinya behavior yang nanti diharapkan berarti kan lepas dari lomba atau enggak, tetap kebiasaan itu berjalan. Iya. Apa Pak yang diandalkan? Ya, itu di situ itu ada dua Bapak nih. Ada dua itu, yaitu satu tingkat bagaimana kelurahan Jenggot itu warganya itu cukup agamis gitu. Ya. Jadi di situ luar biasa. Setiap ada Jumat Pahing itu ada pahingan, setelah Iya. itu Jumat depannya lagi juga ada santunan untuk anak-anak yatim. Oleh masyarakatnya. Oleh masyarakat itu swadaya semua itu luar biasa sekali, dan mereka juga alhamdulillah dari teman-teman dari para kiai, para Ya, tokoh ya. masyarakat itu melibatkan kami dalam kegiatan tersebut. Ya, Jadi ya. ketika kami dilibatkan di situ, otomatis kami bisa menyampaikan program-program pemerintah di situ. Nah, itu lebih mudahnya kami Ya. dalam rangka Mensosialisasikan. mensosialisasi program-program pemerintah, pemberdayaan dan lain-lain itu masuknya lewat itu yang pertama Bapak. Ya, ya. Ya, kemudian yang kedua itu kaitan dengan lingkungan. Ya. Jadi lingkungan Jenggot itu dulu pernah ada tempat di tahun 2023 awal, yaitu tempat itu semacam tempat yang kurang baik lah ini, Ya, agak ya. negatif lah tempat Ya. tersebut, terkenal negatif dengan kenakalan remajanya, dengan tempat-tempat yang kurang bagus itu. Alhamdulillah berkat dukungan semuanya, bahkan termasuk dari stakeholder dari OPD, bahkan instansi lain seperti dari Polres, di Polsek terutama Polsek Selatan khususnya, Koramil Selatan khususnya, Yeah. mereka mendukung penuh. Mm-mm. Jadi di tempat tersebut yang semula menjadi tempat yang cukup negatif, akhirnya kita bisa alhamdulillah bareng-bareng semuanya LKK merubah tempat tersebut jadi lahan yang produktif nih. Mm-mm. Dulu mantra dijadikan tempat maksiat, sekarang alhamdulillah di tempat tersebut sudah ada pemberdayaan masyarakat. Iya, iya, iya. Ada tanaman-tanaman, lahan-lahan yang kami sebut tempat tersebut sebagai kebun edukasi Pikato. Kebun edukasi Pikato. Iya. Kenapa dinamakan Pikato? Kok kesannya kok Jepang, Pak? Gitu. Kita sebut Pikato karena kayaknya lebih mudah dihafal. Ya. Jadi orang ketika nyebut Pikato itu ingat film Jepang kan Bapak gitu. Ah, ya. Pikachu gitu. Gitu. Sedangkan itu Pikato itu bukan Pikachu. Pikato itu pinggir kali Setu. Oh, memang letaknya di pinggir. Ya, situ. itu seperti itu. Karena Oh. letaknya di pinggir kali Setu, kebetulan kayaknya hal yang paling mudah diingat itu kata-kata Pikato daripada kita menyebut ke pinggir kali Setunya gitu. Kalau Oh, Pikato iya. lebih Pikatunya. mudah. Nah, Sehingga itu. Pikatunya itu lebih populer ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kayak di Kota Pekalongan kata Pikato itu sudah langsung image-nya ke sana ya. Iya, Nah, seperti itu, Bapak. Sebuah lahan yang hijau, kemudian di sana banyak tanaman-tanaman serta yang terpenting kayaknya ini sebuah kreativitas. Iya, seperti itu. Ya, Pak Lurah, dari yang dengan gambarkan tentang Pikato itu, di Pikato itu ada apa saja? Oh, ini Bapak. Alhamdulillah Pikato itu ada beberapa kegiatan. Ya. Yaitu satu kaitan dengan kebunnya itu identik dengan kebun gitu. Itu kebun Hmm. sayur, Hmm. sayur-sayuran yang dikelola oleh para LKK. Alhamdulillah panennya juga sudah berhasil Ya. dan bisa untuk mereka itu pemberdayaan mereka itu untuk penanganan stunting. Iya ke situ nih. Untuk jadi teman-teman anak-anak yang punya indikasi stunting dapat bantuan juga ketika pas posyandu dan lain-lain. Ya. Dapat bubur, dapat macam-macam makanan-makanan bergizi itu sumbernya dari hasil panen dari Pikato teman-teman itu. Ya, ya. Oke, kemudian juga ada lele Bapak. Lele itu pernah disupport sama dari mana ini yang TKP gitu. Iya. TKP itu ikan nila yang dulu awal. Kemudian lele disupport dari kecamatan. Ya. Oke, alhamdulillah dari Pak Camat mensupport waktu itu bibit lelenya. Bibit lele. Oke, jadi kita kembangkan, setelah besar kita bagikan ke teman-teman atau anak-anak adik-adik yang terindikasi stunting. Dan itu nanti bibitnya kita minta lagi ke kecamatan. Oh, gitu. Bapak. Jadi kita memang nggak pembibitan, Hmm. tapi kita hanya pembesaran karena kolam kita masih terbatas. Ya, ya. Kemudian yang ketiga itu ada 3 kategori. Yang pertama yaitu yang ketiga itu kegiatan yaitu sebagai TPS 3M. Oh, ya. Jadi di situ sampah dikelola, bagaimana sampah masuk dipilah,
kemudian yang bisa jadikan organik untuk pupuk itu kita giling, itu nanti jadi pupuk. Kemudian yang bisa ada nilai ekonomisnya itu kita bawa ke untuk bisa dijual, itu yang nilai ekonomis. Sedangkan yang residunya kita bakar. Pembakarannya alhamdulillah sudah dapat alat pembakaran dari DLH berupa insenerator yang ramah lingkungan. Jadi yang asapnya itu minim. Jadi kita sudah ada seperti itu. Kemudian kemarin juga sempat kita magot Bapak. Jadi magot itu hasilnya luar biasa. Magot itu dalam rangka untuk menjadikan organik menjadi pupuk, juga pupuknya bagus. Tapi kemarin kendala kita apa? Musim hujan ternyata ternak magot itu tidak bisa maksimal gitu. Telurnya itu ternyata mereka butuh panas. Jadi kita masih kendala itu. Ya, masih ada kendala untuk peternakan magot, walaupun penjualannya tidak ada kendala sama sekali. Pak Lurah, yang terakhir ya. Ini kan pasti jenengan tidak berjalan sendirian. Tadi disampaikan panjenengan bahwa kelurahan didukung oleh masyarakat, bahkan tadi kemandirian ya dari masyarakat itu. Kemudian selama ini OPD di Kota Pekalongan mana lagi dan apa sumbangsihnya pendampingannya bagi Kelurahan Jenggot ini? Yang pertama OPD pendamping kami ada dari DLH. Itu untuk penanganan stunting pernah dari DLH itu selama 3 bulan kalau tidak salah memberikan 1 hari 1 telur untuk anak-anak dengan indikasi stunting. Kemudian setelah itu dari DLH juga mencakup mesin insenerator itu dari DLH, dan beberapa bangunan yang ada di TPS 3 itu kontribusi dari DLH. Kemudian dari Dinperpa itu kaitan dengan banyak juga, alhamdulillah dari Dinperpa memberikan kami modal kemarin dari DAK, itu kami bisa kelompok tani itu bisa membuat rumah bibit hidroponik, kemudian juga bisa membuat pupuk sendiri dan lain-lain, rak sebagainya yang untuk mendukung penuh di Pikatu tersebut. Terus ada kemudian yang dari kecamatan sendiri berupa bibit lele, bahkan tenaganya juga ketika kita harus bersih dan lain-lain. Alhamdulillah dari itu juga banyak. Kemudian juga dari instansi lain seperti bahkan ada PU ada juga kaitan dengan pembangunan TPS 3M itu dari PU. Kemudian juga yang dari TNI, dari Polri sendiri juga lewat Pak Babinsa Babin Kamtipmas, pendampingannya penuh kepada teman-teman dari perikanan ada juga tadi yang dari ikan nila itu dari perikanan. Kemudian juga yang dari masyarakat ada ternak lele kami. Dari itu juga pendampingannya dari perikanan. Jadi Dinsos mungkin juga dari Dinsos, dari BKKBN-nya itu. Nah, itu yang penyuluh KB-nya juga pendampingan kepada teman-teman LKK itu intens, tidak hanya ke Pokja Kampung KB saja, tapi ke PKK, ke FKSS dari Dinas Kesehatan sendiri. Jadi alhamdulillah stakeholder kami yang ada di Kota Pekalongan, OPD itu sangat membantu sekali. DPMPPA juga mungkin ya? DPMPPA dengan pemberdayaan masyarakat. Nah itu LKK-nya, LPMDKM-nya itu luar biasa. Jadi alhamdulillah kami tidak sendirian, didukung penuh dari tim OPD. Tingkat kota kalau berjalan sendirian sulit apa? Artinya para pemirsa, program Kampung Keluarga Berkualitas ini merupakan program dari pemerintah yang betul-betul membawa nilai-nilai luhur, karena di dalamnya ada tujuan-tujuan dalam rangka meningkatkan SDM yang lebih berkualitas, mandiri, punya visi ke depan dalam rangka mensejahterakan warga, masyarakat berbasis keluarga, dan targetnya adalah keluarga yang harmonis serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan ini merupakan bekal pendukung bagi terwujudnya tahun 2045 sebagai tahun Indonesia Emas. Pak Lurah, terima kasih sudah rawuh di kegiatan ini. Bapak, terima kasih kembali. Ya, semoga program ini bisa betul-betul menjadi percontohan, menjadi model bagi kelurahan-kelurahan yang lain di seluruh Kota Pekalongan. Dan yang terpenting adalah bahwa semangat Kelurahan Jenggot bukan sekedar dalam rangka lomba, namun menjadi target pembudayaan masyarakat untuk menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pemirsa, terima kasih dari Pekalongan Selatan di program Kidulane Sakore.